Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, viral tentang ucapan salam yang merupakan salamnya orang Yahudi, bahkan dinyanyikan. Coba kita kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai kita orang mukmin. Sebelumnya teman-teman, sebenarnya tidak masalah jika salam itu bukan salam karakter orang agama lain atau karakter ataupun ciri khas orang kafir. Boleh yang tidak bermasalah seperti salam kepada orang lain dengan mengikuti yang biasa diikuti oleh orang Sunda, misalkan Sampurasun, kemudian orang Jawa apa Kulon, atau orang Inggris bahasa Inggris good morning dan lain sebagainya. Itu bukan karakter orang Yahudi, bukan ciri khasnya orang kafir. Namun akan menjadi permasalahan, menjadi kontroversi ketika itu adalah salam karakternya orang kafir. Pertama, teman-teman sekalian, coba kita timbang. Jika ucapan itu karena merasa kurang puas dengan apa yang ada di dalam Islam, karena agama kita sudah mengajarkan salam yakni Assalamualaikum, atau sempurnanya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok masih kurang komplit, merasa masih kurang dengan syariat itu? Coba kita tengok teman-teman di surat Al-Ahzab ayat ke-36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana lil mu'mini wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amron ayyakuna lahumul khiratu min amrihim. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Ya, Islam sudah menetapkan, Allah dan Rasulnya sudah menetapkan tata cara salam ataupun lafaz salam. Maka tidak pantas bagi seorang muslim untuk menambah ataupun mencari salam yang lainnya karena merasa ada pilihan lain, merasa masih kurang salam yang ada di dalam Islam. Maka terkena dengan dalil Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 36. Pertama, teman-teman sekalian. Yang kedua, jika niatnya itu adalah pengucapan salamnya adalah untuk mengikuti orang kafir, dalam hal ini adalah orang Yahudi, maka coba kita tengok teman-teman di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Muslim nomor 2669. Latat tabi'unna sananal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lataba'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al yahuda wan nasara qala faman. Artinya, sesungguhnya kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sampai jika orang-orang yang kalian ikuti itu masuk ke dalam lubang dzab, pasti kalian pun akan mengikutinya. Ini ibaratnya lubang dzab adalah lubang yang sempit dan berbelok-belok, sampai sulit pun, sampai susah pun, sampai dicemooh pun tetap akan diikuti. Kami para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang diikuti adalah Yahudi dan Nasrani? Lantas Nabi pun menjawab, lantas siapa lagi? Ini hadis riwayat Muslim, teman-teman sekalian. Di hadis ini sangat jelas bahwa sesungguhnya memang, jadi tidak perlu kaget teman-teman, tidak perlu terheran-heran jika ada orang-orang yang mengaku Muslim tetapi mengikuti jalannya atau kebiasaannya orang-orang Nasrani atau orang Yahudi. Jangan kaget. Bahkan banyak yang membela. Tidak perlu kaget karena memang sudah dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kabar ini bukan berarti membolehkan, akan tetapi kabar dari Rasulullah SAW ini adalah menunjukkan bahwa itu adalah perkara yang dilarang dan perkara yang buruk. Itu jika yang mengucapkan adalah memang sengaja ingin mengikuti kebiasaan orang Yahudi atau orang Nasrani. Kemudian juga sampai-sampai Nabi SAW di dalam hadis surat Ahmad nomor 205 dan Abu Daud nomor 4031, teman-teman sekalian. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari mereka. Tuh. Jadi kalau yang orang sukanya ingin menyerupai mereka, nanti bisa terkena ancaman ini. Nanti akan dimasukkan ke dalam golongan mereka, teman-teman. Hati-hati ya. Kemudian yang selanjutnya, laisa minna man tashabbaha bi ghairina. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2695. Bukan termasuk golongan kami, kata Nabi, siapa saja yang menyerupai selain kami. Artinya yang ingin menyerupai selain Nabi, selain agama Islam, maka dia tidak akan menjadi bagian, dia akan diakui oleh Nabi sebagai pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
jika orang itu sengaja ingin mengikuti tata cara ataupun ciri khasnya orang kafir. Yang ketiga teman-teman sekalian, jika niatnya mengucapkan itu adalah untuk toleransi, nah karena sekarang yang digemburkan toleransi, maka coba kita cek di kamus-kamus tentang toleransi ataupun teori tentang toleransi. Ya, toleransi adalah sikap saling menghormati, saling menghargai setiap keyakinan orang, tidak memaksakan kehendak, serta tidak mencela ataupun menghina agama lain dengan alasan apapun. Jadi makna toleransi yang benar adalah ini teman-teman sekalian, bukan mengikuti, bukan ikut-ikutan. Jadi jika kita agama Islam, kita mengucapkan cukup assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada di situ ada orang bukan Islam, ya, orang kafir, kita tidak boleh memaksakan dia untuk mengucapkan ataupun memaksa memaksa mereka untuk menjawab salamnya. Tidak. Dan jika kita orang Islam kemudian mengucapkan salam orang kafir, maka sesungguhnya ini adalah mencampur adukkan teman-teman sekalian. Mencampur adukkan sehingga akan sulit nanti itu orang Islam atau orang Kristen atau orang Yahudi atau orang Buddha. Sehingga identitas kita sebagai orang Islam tidak nampak. Dan seharusnya kita bangga sebagai orang Islam tanpa tadi mencela ataupun menghina agama lain. Itu toleransi. Dan tidak perlu kita memikirkan agama lain. Misalkan ada orang lain, orang Kristen atau orang non-Islam, orang kafir, mereka ikut-ikutan mengucapkan salam kita, assalamualaikum. Itu urusan dia, di agama dia, di kitab dia, kitab mereka, kita tidak mau tahu. Urusan mereka, kita tidak akan mengganggu. Tetapi kita sebagai orang Islam adalah teman-teman, ikutilah Al-Quran, sunnah Nabi yang dipahami oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, ini tidak akan menghina siapapun. Dan kita tidak akan menyalahkan siapapun. Tetapi kita mengajak untuk menengok Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang dipahami oleh para sahabat Nabi. Agar kita selamat karena ucapan, dan ingat meskipun hanya ucapan teman-teman sekalian, itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Akad nikah itu hanya ucapan, tetapi akan jatuh tanggung jawabnya. Syahadat itu hanya ucapan seolah-olah, tetapi itu akan menjadi bukti keyakinan kita dan itu akan dipertanggungjawabkan oleh kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun ucapan tidaklah berhati-hati. Terakhir teman-teman sekalian, dengan bernyanyi-nyanyi, mohon maaf, semua kaum muslimin insya Allah sudah paham, sudah tahu secara etika bernyanyi-nyanyi di masjid itu tidaklah pantas. Dan bernyanyi itu bukan karakternya orang Islam. Tidak pernah diriwayatkan Nabi dan para sahabat Nabi di masjid itu bernyanyi-nyanyi. Sehingga sekali lagi tidak pantas untuk bernyanyi-nyanyi di masjid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, afaminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.